Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Antonius Rendi Supriyanto, mahasiswa jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Tanjung Pura Pontianak, dengan nomor induk mahasiswa D11211511021. Saya akan menyampaikan hasil dari tugas akhir penelitian saya yang berjudul Pengaruh jarak antara elektroda pada elektrokoagulasi pengolahan limbah laundry. Terima kasih kepada Ibu Sri Rejeki, SSI MSc, selaku dosen pembimbing utama, Ibu Wifinadiah Ivontianti, SSI MN, selaku dosen pembimbing kedua, Bapak Syahrul Hairi, SSI MN, selaku dosen penguji utama, Bapak Dr. Haji Usman Agani, STMT, selaku dosen penguji kedua. Pendahuluan. Usaha laundry merupakan salah satu industri jasa dalam hal cuci-mencuci pakaian, yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Usaha laundry ini memberikan dampak positif, terutama bagi perekonomian masyarakat, dan mampu membuka lapangan kerja bagi para pengangguran, sehingga dapat membantu kebutuhan taraf hidup. Akan tetapi, selain berdampak positif, usaha laundry ini juga mempunyai dampak negatif, yaitu terhadap pencemaran lingkungan. Mengingat dalam proses pencuciannya menggunakan air dan deterjen sebagai bahan utama. Deterjen digunakan karena mempunyai fungsi meningkatkan kemampuan pemisahan suatu materi dari permukaan benda, seperti halnya kotoran yang menempel pada pakaian yang dicuci. Menurut Salager, deterjen umumnya tersusun atas 3 komponen utama, yaitu builders, surfaktan, dan bahan aditif. Komponen terbesar dari deterjen, yaitu builders, berkisar 70-80%, surfaktan berkisar antara 20-30%, dan bahan aditif berkisar antara 2-8%. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh usaha laundry ini berasal dari air sisa pencucian limbah cair. Apabila limbah cair tersebut langsung dibuang ke lingkungan, maka akan berdampak pada tercemarnya lingkungan sekitar. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian untuk mengetahui karakteristik dari limbah cair laundry tersebut. Yang dapat dilihat pada tabel diantaranya ialah Pratiwi dan kawan-kawan pada tahun 2012, kemudian Susilawati dan kawan-kawan pada tahun 2016, kemudian Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2017. Dilihat pada tabel, hasil penelitian para peneliti tersebut diperoleh hasil uji tiap parameter masih melebihi standar baku mutu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan tersebut, maka dibutuhkan suatu metode pengolahan untuk mengolah limbah laundry yang dihasilkan sebelum dibuang langsung ke lingkungan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan elektrokoagulasi. Elektrokoagulasi adalah proses kompleks yang melibatkan fenomena kimia dan fisika dengan menggunakan elektroda untuk menghasilkan ion yang digunakan dalam mengolah air limbah. Metode elektrokoagulasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang salah satunya ialah jarak antara elektroda. Jika semakin besar jarak antara elektroda, maka akan semakin besar hambatannya, sehingga semakin kecil arus yang mengalir. Akibat dari kecilnya arus yang mengalir tersebut, akan berdampak pada efisiensi pengolahan dalam upaya penanganan limbah laundry. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan pengolahan limbah menggunakan metode elektrokoagulasi dengan variasi jarak antara elektroda. Proses elektrokoagulasi merupakan gabungan dari proses elektrokimia dan proses koagulasi flokulasi. Prinsip kerja dari metode ini yaitu dengan menggunakan 2 buah lempeng elektroda yang dimasukkan ke dalam bejana berisi limbah cair yang akan diolah. Kedua elektroda tersebut dialiri arus listrik searah atau DC, sehingga terjadi proses elektrokimia yang menyebabkan ion negatif
atau anion bergerak menuju anoda yang bermuatan positif, sehingga akan terbentuk suatu flokulan yang akan mengikat kontaminan maupun partikel-partikel dari limbah cair laundry yang akan diolah. Elektroda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aluminium. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi, di mana elektroda aluminium akan teroksidasi menjadi ion Al3+ dan melepaskan 3 elektron. Sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi air, di mana air akan tereduksi menjadi ion hidroksil dan gas hidrogen. Kemudian terjadi reaksi pembentukan flok, di mana di dalam larutan ion Al3+ yang dilepaskan tadi akan berikatan dengan ion hidroksil dari katoda, sehingga membentuk suatu flok, yaitu AlOH3. Lama-kelamaan, flok yang terbentuk akan semakin besar, sehingga flok yang terbentuk akan mengendap ke dasar larutan. Tinjauan pustaka. Yang pertama, yang dilakukan oleh Susilawati dan kawan-kawan pada tahun 2016 dengan menggunakan metode biofiltrasi untuk mengolah limbah laundry, di mana hasil penelitian yaitu mampu menurunkan kadar BOD dalam limbah laundry dengan persentase sebesar 55,21% dan kadar COD sebesar 45,92%. Lalu, Utomo dan kawan-kawan pada tahun 2018 menggunakan metode adsorpsi karbon aktif untuk mengolah limbah laundry dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu mampu menurunkan kadar surfaktan anionik pada limbah laundry dari 10,65 ppm menjadi 3,102 ppm dan kadar fosfat dari 14,148 ppm turun hingga mencapai 0,009 ppm. Kemudian, Zairi Nayati dan Satriadi pada tahun 2019 juga melakukan penelitian untuk mengolah limbah laundry, di mana metode yang dilakukan atau yang digunakan yaitu anaerobik menggunakan bakteri. Dari hasil penelitian yang diperoleh, yaitu terjadi peningkatan kadar fosfat dalam limbah laundry dengan kadar awal fosfat 9,8 mg per liter meningkat seiring pemberian bakteri hingga kadar fosfat mencapai 23,86 mg per liter. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Yulianto dan kawan-kawan pada tahun 2009 menggunakan metode elektrokoagulasi untuk mengolah limbah cair industri batik, di mana hasil yang diperoleh yaitu terjadi penyisian kadar COD sebesar 30%, penyisian warna 64%, penyisian TSS sebesar 77%, dan minyak lemak sebesar 88%. Pada penelitian ini mereka menggunakan plat aluminium sebagai elektrodanya. Kemudian pada tahun 2015, Hanum dan kawan-kawan melakukan penelitian juga menggunakan metode elektrokoagulasi dalam mengolah sampel limbah cair pabrik kelapa sawit. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu persentase penurunan COD sebesar 81,32% dan penurunan TSS sebesar 95,08%. Pada penelitian mereka juga menggunakan plat aluminium sebagai elektroda. Kemudian, Novita pada tahun 2017 juga melakukan metode elektrokoagulasi untuk mengolah air baku PDAM. Hasil yang diperoleh yaitu pada penelitiannya ia menggunakan plat aluminium sebagai elektroda, di mana terjadi penurunan warna mencapai 100% dan penurunan kekeruan air sebesar 95,78%. Kemudian, Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2017 juga melakukan metode elektrokoagulasi untuk mengolah limbah laundry, di mana hasil yang diperoleh yaitu terjadi penyisian kadar fosfat tertinggi sebesar 33,70%. Pada penelitian ini, ia juga menggunakan plat aluminium sebagai elektroda. Pada tahun 2016, Saputra dan Hanum juga melakukan penelitian tentang metode elektrokoagulasi dengan memvariasikan jarak antara elektroda untuk mengolah
limbah cair pabrik kelapa sawit. Adapun jarak antara elektroda yang digunakan yaitu 0,5 cm, 1 cm, 1,5 cm, dan 2 cm. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu terjadi penurunan COD, TSS, dan TS secara berturut adalah sebesar untuk COD 72,897% pada jarak 1 cm dan untuk TS 67,292% pada jarak 1,5 cm dan 96,429% pada jarak 1,5 cm untuk persentase penurunan TSS, sehingga diperoleh jarak antara elektroda terbaik pada penelitiannya yaitu pada jarak 1,5 cm. Setianingrum dan kawan-kawan pada tahun 2016 juga melakukan variasi jarak antara elektroda dalam metode elektrokoagulasi, di mana sampel yang digunakan yaitu pewarna Remazol Red RB. Adapun jarak yang digunakan yaitu 2 cm dan 3 cm. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu terjadi persentase penurunan kadar COD, warna, dan TSS tertinggi diperoleh pada jarak 3 cm dengan nilai masing-masing yaitu 99,18% untuk COD, 97,23% untuk warna, dan 68% untuk TSS. Kemudian pada tahun 2020, Rahmayanti dan Mujibur Rahman melakukan penelitian tentang metode elektrokoagulasi dengan menggunakan variasi jarak antara elektroda, di mana sampel yang digunakan yaitu limbah laundry. Adapun jarak yang digunakan yaitu 3 cm dan 7 cm. Dalam penelitiannya diperoleh hasil yaitu jarak antara elektroda 3 cm merupakan kondisi optimum yang diperoleh dengan efisiensi penurunan kadar TSS sebesar 72,88% dan efisiensi penurunan kadar COD sebesar 86,08%. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu jika jarak antara elektroda mempengaruhi proses elektrokoagulasi, maka aplikasi variasi jarak antara elektroda akan menghasilkan nilai kadar COD, TSS, dan fosfat yang berbeda, sehingga dapat diperoleh jarak antara elektroda yang optimum. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2020 sampai dengan November 2020 di Laboratorium Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Adapun alat yang digunakan yaitu power supply, elektroda aluminium, gelas beker 1000 ml, hot plate, magnetic stirrer, multimeter, pH meter, dan spektrofotometri UV vis. Untuk bahan yang digunakan yaitu limbah cair laundry yang akan diolah, kemudian aquades, dan larutan asam sulfat 5%. Untuk analisis sampel dilakukan di Balai Riset dan Standarisasi Industri Pontianak atau Baristan. Kemudian untuk rangkaian alat dapat dilihat pada gambar ini. Tahapan proses elektrokoagulasi yang dilakukan yaitu pertama, limbah cair laundry dimasukkan ke dalam gelas beker 1000 ml. Lalu dipasang plat aluminium pada gelas beker 1000 ml dengan jarak yang telah ditentukan dan disusun secara seri. Kemudian dilakukan proses elektrokoagulasi dengan waktu yang telah ditentukan dan diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer. Kemudian hasil yang diperoleh dilakukan analisis. Adapun analisis yang dilakukan meliputi analisis kadar fosfat, COD, TSS, dan pH. Untuk jarak antara elektroda yang digunakan yaitu sebesar 1 cm, 3 cm, 5 cm, dan 7 cm dengan waktu kontak yang digunakan sebesar 90 menit dengan tegangan 12 volt dan kecepatan pengadukan sebesar 150 rpm. Sampel limbah laundry diambil di salah satu jasa laundry di Jalan Perit Haji Muksin 2, Kuburaya, Kalimantan Barat. Proses pengambilan sampel dilakukan secara langsung pada saat proses pencucian melalui pipa pembuangan limbah. Lokasi pengambilan sampel dapat dilihat pada gambar. Sampel limbah laundry yang akan diolah secara fisik dapat dilihat dari warnanya yang keruh kecoklatan.
Sampel yang telah diambil kemudian diuji untuk mengetahui karakteristiknya. Uji yang dilakukan meliputi uji pH, COD, TSS, dan fosfat. Pengujian dilakukan di Balai Riset dan Standarisasi Industri Pontianak, Baristan, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil uji untuk parameter TSS dan fosfat sudah memenuhi standar baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Akan tetapi, parameter pH dan COD belum memenuhi. Metode elektrokoagulasi dapat mempengaruhi nilai dari derajat keasaman atau yang biasa disebut dengan pH. Hal tersebut dikarenakan dalam proses elektrokoagulasi terjadi proses elektrolisis air yang menghasilkan gas hidrogen dan ion hidroksida. Apabila ion hidroksida yang dihasilkan lebih banyak, maka akan meningkatkan nilai pH. Hasil uji pH yang diperoleh dapat dilihat pada tabel ini. Terjadi peningkatan nilai pH sesudah dilakukan proses elektrokoagulasi, yang dimana peningkatannya terjadi bervariasi berdasarkan jarak antara elektroda. Peningkatan nilai pH disebabkan oleh efek ion-ion hidroksida yang semakin meningkat. Semakin meningkatnya jumlah ion hidroksida, maka gelembung hidrogen yang terbentuk akan semakin banyak pula. Dengan meningkatnya jumlah gelembung tersebut, maka akan membantu meningkatkan kinerja dari flotasi. Peningkatan nilai pH ini juga disebabkan oleh berkurangnya senyawa asam organik yang terdapat dalam limbah laundry akibat dari proses elektrokoagulasi, yang dimana dapat mengakibatkan senyawa tersebut terikat dengan koagulan dan membentuk suatu vlog. Dengan reaksi yang terjadi yaitu, di mana air akan tereduksi menjadi ion hidroksida dan gas hidrogen. Ion hidroksida dan gas hidrogen yang terbentuk inilah yang mampu meningkatkan nilai pH. Hasil uji pengaruh jarak antara elektroda terhadap parameter uji COD dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel ini, dapat dilihat bahwa parameter COD hasil ujinya masih melebihi batas baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah, yang dimana untuk limbah laundry yang diuji, kadar COD-nya yaitu sebesar 450 mg per liter, dan baku mutu dari pemerintah yaitu sebesar 180 mg per liter. Setelah dilakukan proses elektrokoagulasi, terjadi penyisian kadar COD, yang dimana hasilnya bervariasi berdasarkan jarak antara elektroda. Efisiensi penurunan nilai COD tertinggi yaitu pada jarak 1 cm, yaitu sebesar 88,80%, dengan nilai air COD yaitu 50,40 mg per liter. Sedangkan untuk efisiensi penurunan nilai COD terendah yaitu pada jarak 7 cm, dengan efisiensi penyisian sebesar 80,16%, dengan nilai akhir COD sebesar 89,30 mg per liter. Hal tersebut membuktikan bahwa jarak antara elektroda dapat mempengaruhi proses elektrokoagulasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan jarak antara elektroda dalam proses elektrokoagulasi berbanding lurus atau sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Putro dan kawan-kawan, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi proses elektrokoagulasi adalah jarak antara elektroda. Besarnya jarak antara elektroda dapat mempengaruhi hambatan dalam proses elektrokoagulasi. Semakin besar jaraknya, maka akan semakin besar juga hambatannya, sehingga semakin kecil arus yang mengalir. Besar tidaknya kuat arus yang mengalir pada elektroda berpengaruh pada ion Al3+ yang dihasilkan. Jika semakin besar kuat arus yang mengalir, maka semakin banyak pula ion Al3+ yang dilepaskan oleh anoda, yang kemudian akan bereaksi dengan ion hidroksida hasil dari reaksi reduksi air pada katoda, sehingga mampu membentuk AlOH3 dalam bentuk vlog, yang dimana berfungsi
dalam mengikat partikel-partikel dalam air limbah laundry yang lama-kelamaan akan semakin banyak, sehingga mampu membentuk suatu endapan. Dengan terbentuknya vlog tersebut, memungkinkan terjadinya penyisian nilai COD yang terkandung dalam limbah laundry yang diolah. Hasil uji pengaruh jarak antara elektroda terhadap parameter uji TSS dapat dilihat pada tabel berikut ini. Terjadi penyisian nilai TSS sesudah dilakukan proses elektrokoagulasi, yang dimana nilainya bervariasi berdasarkan jarak antara elektroda. Dapat dilihat pada tabel bahwa semakin dekat jarak antara elektroda, maka efisiensi penyisiannya juga semakin besar. Efisiensi penyisian nilai TSS tertinggi diperoleh pada jarak antara elektroda sebesar 1 cm, yaitu sebesar 93,81%, dengan nilai akhir TSS yang masih terkandung pada limbah laundry sebesar 3 mg per liter, dari sebelumnya 48,5 mg per liter. Sedangkan untuk efisiensi penyisian nilai TSS terendah, yaitu pada jarak 5 cm, sebesar 85,15%, dengan nilai akhir TSS yang masih terdapat pada limbah laundry, yaitu sebanyak 7,20 mg per liter. Semakin besar jarak antara elektroda, maka efisiensi penyisian nilai TSS limbah laundry akan semakin kecil. Seperti halnya, yaitu pada jarak 7 cm, 5 cm, dan 3 cm, efisiensinya lebih kecil dibandingkan dengan jarak 1 cm. Akan tetapi, pada jarak antara elektroda 5 cm, efisiensinya lebih rendah dibandingkan dengan jarak 7 cm. Hal tersebut terjadi pada saat pemisahan ada sebagian endapan yang terbentuk juga ikut tercampur dengan air hasil pengolahan dikarenakan proses pemisahan masih menggunakan manual dengan pipet volume. Hasil uji pengaruh jarak antara elektroda terhadap parameter uji fosfat dapat dilihat pada tabel ini. Berdasarkan data dalam tabel ini, diketahui bahwa metode elektrokoagulasi dengan variasi jarak antara elektroda mampu menurunkan nilai fosfat yang terkandung dalam limbah laundry dengan efisiensi penyisian yang tinggi pula. Dilihat pada tabel yaitu bahwa semakin besar jarak antara elektroda, maka efisiensi penyisian nilai fosfat semakin kecil. Dilihat pada tabel, jarak antara elektroda optimum yang diperoleh yaitu pada jarak 1 cm dan 3 cm dengan efisiensi penyisian yaitu sama-sama sebesar 99,85%, dan nilai fosfat yang masih terkandung dalam air olahan yaitu sebesar 0,002 mg per liter. Sedangkan pada jarak 5 cm dan 7 cm diperoleh efisiensi penyisian nilai fosfat yang lebih rendah, yaitu sebesar 99,54%, dengan nilai fosfat yang masih terkandung sebesar 0,006 mg per liter. Reaksi yang terjadi pada proses penyisian fosfat limbah laundry yaitu di mana fosfat akan bereaksi dengan ion Al3+ yang dihasilkan dari reaksi oksidasi aluminium yang kemudian akan membentuk endapan aluminium fosfat atau AlFO4. Ion Al3+ yang dihasilkan dari reaksi oksidasi aluminium pada anoda dapat mengikat fosfat dalam limbah laundry yang membentuk vlog. Vlog yang terbentuk tersebut akan terdorong ke permukaan cairan oleh gas H2 yang terbentuk dari reaksi reduksi pada katoda. Vlog-vlog tersebut saling bertemu dan bergabung membentuk vlog yang lebih besar. Gabungan vlog yang terbentuk akan mengendap apabila massa jenisnya telah lebih besar dari massa jenis larutan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penyisian kadar fosfat dalam limbah laundry yang diolah. Dapat dilihat pada kedua gambar ini, di mana sebelum dilakukan proses pengolahan dengan metode elektrokoagulasi dengan memvariasikan jarak antara elektroda, sampel limbah laundry mempunyai karakteristik yaitu dengan warna keruh kecoklatan. Kemudian, setelah dilakukan proses elektrokoagulasi, sampel tersebut mempunyai warna yang bening dan terbentuk endapan. Endapan inilah yang menyebabkan terjadinya penyisian nilai dari kadar COD, fosfat, dan TSS.
Setelah melakukan penelitian dan didapatkan hasil, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, jarak antara elektroda berpengaruh terhadap proses elektrokoagulasi pengolahan limbah laundry berdasarkan nilai tiap parameter uji, yaitu pH, COD, TSS, dan fosfat. Jarak antara elektroda 1 cm merupakan jarak optimum yang diperoleh dalam penelitian ini, dibandingkan dengan jarak 3 cm, 5 cm, dan 7 cm, sehingga mampu menyisihkan nilai COD, TSS, dan fosfat dengan persentase yang tinggi pula, dengan masing-masing nilai sebesar 88,80% untuk COD, 93,81% untuk TSS, dan 99,85% untuk penyisian nilai fosfat. Kemudian, metode elektrokoagulasi yang digunakan terbukti mampu menyisihkan kadar atau nilai tiap parameter uji dalam limbah laundry dengan tingkat efisiensi penyisihan yang tinggi dan sudah memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Sehingga metode elektrokoagulasi ini efektif digunakan dalam upaya pengolahan limbah. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu perlu dilakukan penelitian pengolahan limbah laundry dengan menggunakan variasi jarak antara elektroda di bawah 1 cm agar diperoleh perbedaan jarak yang lebih optimum pula, serta untuk mengetahui gangguan yang akan terjadi di dalam sistem jika jarak antara elektroda pada proses elektrokoagulasi terlalu dekat atau terlalu diperkecil. Sekian penyampaian hasil dari tugas akhir penelitian saya ucapkan terima kasih.